untuk puasa dan Allah akan memberikan balasan yang besar jika kita melaksanakan perintah itu. Wahtisab, ihtisab itu artinya ibtigha'a wajhillah wa talab ats-tsawab 'inda Allah, yaitu mengharapkan wajah Allah azza wa jalla dan menginginkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ampuni dosanya masa lalu. Ini juga untuk salat tarawih. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Begitu pula untuk salat tarawih di malam Lailatul Qadri. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa menegakkan salat tarawih ya pada malam Lailatul Qadr, maka Allah ampuni dosanya masa lalu jika dia melaksanakannya karena iman dan ikhlas. Ma'asyiral muslimin, ternyata memang Allah akan memberikan ganjaran apabila kita ihtisab, menghadirkan ihtisab, ikhlas dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan ridha Allah dan mencari ganjaran di sisi semata. Wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Hal itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis qudsi, hadis hasan, bahwasanya Allah taala berfirman, ana aghna syuraka 'anil syirk man 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Barang siapa yang berbuat suatu amalan, apa saja amalan, wajib atau sunnah, atau meninggalkan yang haram, tapi dia dalam beramal itu menyekutukan aku dengan selainku, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya, atau aku tinggalkan amalnya dan sekutunya. Ini Allah azza wa jalla tidak menerima amalan illa kecuali khalisan lahu jalla wa ala, kecuali murni untuk Allah, untuk mencari ridha Allah dan mendekatkan diri kepada Allah wahdahu la syarikalah. Hal itu sebagaimana juga dikuatkan oleh ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Nabi kepada manusia, sesungguhnya salatku dan sembelihan korbanku dan hidupku di dunia ini, semua hidupku di dunia ini, sepanjang hidupku di dunia ini, dan matiku lillah, untuk mendekatkan diri hanya kepada Allah wahdahu la syarikalah rabbil alamin. Dialah Rabb, pencipta alam semesta, termasuk kita semua diciptakan oleh Allah. La syarikalah, tidak ada tandingan bagi Allah azza wa jalla, karena hanya Allah yang menciptakan alam semesta ini, maka tidak ada tandingan bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, demikian aku diperintah, wa ana awwalul muslimin, dan saya yang pertama kali muslimin. Kemudian orang Islam, kata Syekh Ibn Utsaimin, di dalam mensikapi ihtisab ini ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama, yang menjadikan ibadah dan kebiasaan sehari-harinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla fi'ula. Jelas yang wajib dan sunnah untuk Allah, tapi kebiasaan sehari-hari seperti tidur, makan, minum, bekerja, berdagang, supaya dia bisa beribadah kepada Allah. Maka tidurnya dan makannya dan minumnya dalam rangka supaya kuat ibadah, dan bekerja dalam rangka supaya bisa memberi nafkah karena Allah azza wa jalla, maka itu semua dihitung pahala. Wallahi, betapa bahagianya seorang yang diberi oleh Allah azza wa jalla ihtisab dan ikhlas dalam setiap ucapan dan perbuatan. Yang kedua, ada yang menjadikan seluruh hidupnya ini adat walisat ibadat, yakni dia jadikan yang wajib dan sunnah dan juga kebiasaan sehari-harinya tidak ada niat. Wal'iyadzubillah. Maka orang seperti ini gak dapat pahala. Jamaah sekalian, contoh misalnya kalau orang puasa, kenapa kau puasa? Dia bilang, malu aku kalau gak puasa, malu sama temanku. Maka orang ini gak punya niat. Atau kenapa kamu sholat tarawih? Dia bilang, saya disuruh sama orang tua semata, saya kalau gak sholat tarawih dimarahi.
berarti dia salat bukan karena Allah, bukan untuk mencari ridha Allah. Maka jamaah sekalian, orang seperti ini ibadahnya tidak ada pahala, apalagi kebiasaan sehari-harinya. Kalau ditanya kenapa kau makan, dia bilang lapar. Kenapa kau minum, haus. Kenapa kau bekerja daripada nganggur. Nah, ini jawaban adalah orang yang tidak mengerti ihtisab. Nah, ini pelajaran penting jamaah. Di bulan Ramadan ini Allah Azza wa Jalla mendidik kita agar menjadikan seluruh ucapan dan perbuatan kita, baik ibadah maupun kebiasaan sehari-hari, dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok yang ketiga, yang menjadikan ibadahnya untuk Allah, tapi kebiasaan sehari-harinya bukan untuk Allah. Maka dia selama untuk Allah, dalam ibadahnya dapat ganjaran, adapun makan, minum, tidur, kerja, berdagang, dia nggak dapat pahala. Yang kedua, pelajaran penting ya jamaah, tinggal 5 menit, yaitu ini sangat penting wallahi, yaitu dari kata as-saum atau as-siyam. As-saum yang artinya puasa itu secara bahasa Arab sinonim dengan imsak. Al-imsak yaitu menahan diri. Makanya secara syar'i puasa itu adalah al-imsak an sa'iril mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Definisi atau pengertian puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, dari mulai subuh sampai maghrib. Nah, ternyata bukan hanya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, itu makan, minum, dan jima, tapi juga menahan lisannya dari dosa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bih, falaysa lillahi hajah fi ayyata ta'amu wa syarab." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan bohong dan perbuatan menipu ketika puasa, maka Allah tidak butuh kepada dia ketika dia meninggalkan makan dan minum. Yani dia nggak dapat pahala. Walaupun puasanya sah, tapi dia nggak dapat pahala karena dia melakukan maksiat. Dia tidak menjaga lisannya, dia tidak menahan lisannya dari yang diharamkan, tidak menahan matanya dari yang diharamkan, tidak menahan telinganya dari mendengar yang diharamkan. Ini penting ya jamaah. Dan ini pelajaran ini bukan hanya untuk Ramadan, tapi setelah Ramadan, bahkan sampai mati. Maka inilah disebut dengan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan pada kalian puasa sebagaimana Allah mewajibkan puasa ini kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Dan takwa itu melaksanakan perintah dan menjauhi dosa-dosa. Ma'asyiral muslimin, barakallahu li wa lakum. Seorang muslim dia menyadari bahwa mata itu nikmat dari Allah, akal yang sehat itu nikmat dari Allah, pendengaran yang sehat itu nikmat dari Allah, lisan bisa berbicara itu nikmat dari Allah. Maka apabila dia mensyukuri semua nikmat ini dan dia pergunakan dalam rangka untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia jauhkan seluruh panca inderanya dan anggota badannya dari semua yang diharamkan oleh Allah, maka dia orang yang diterima puasanya, berhasil dia Ramadannya. Makanya Nabi SAW menyatakan, raghima anfu mri'in dakhala alaihi Ramadan hatta salakha qabla an yughfar lahu. Sungguh celaka seseorang datang kepada dia Ramadan sampai selesai tidak diampuni dosanya. Kenapa? Karena dia tidak menjaga anggota badannya dari maksiat. Jadi hakikat puasa itu imsak. Di samping menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, juga menahan diri dari mengurangi nilai pahala puasa, yaitu maksiat. Bagaimana seorang berpuasa berlapar-lapar dan haus dari subuh sampai maghrib, tapi dia tidak menjaga matanya, maksiat. Dia tidak menjaga tangannya, kakinya, dia lakukan perbuatan maksiat. Berarti dia nggak paham dia puasa. Karena makna puasa itu imsak, yaitu menahan diri, jangan sampai melakukan perbuatan dosa-dosa. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Kenapa? Karena dia tidak menahan diri dari semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nasallahu alaihi wasallam. Dan anehnya di bulan Ramadan ini, orang-orang yang lemah imannya atau orang-orang kafir, mereka bikin acara televisi atau acara yang lainnya, ya, pada saat kaum muslimin sedang sahur atau berbuka, maka dia bikin acara yang haram untuk merusak sahurnya kaum muslimin, untuk merusak berbukanya kaum muslimin, dan mengganggu ibadahnya kaum muslimin baik siang atau malam dengan film atau dengan apa saja maksiat. Nasallahu alaihi wasallam. Maka di sini dibutuhkan ilmu, pentingnya pengajian ba'dal isya dan ba'dal subuh agar kita meningkat kualitas ibadah kita, meningkat kualitas agama Islam kita, dan agar kita bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus kita kerjakan, mana yang tidak kita kerjakan. Semoga Allah terima seluruh amal saleh kita, puasa kita, tarawih kita, dan seluruh amal saleh kita, dan Allah ampuni semua kita. Dan doa ini untuk orang tua kita dan keluarga kita semua, dan orang-orang yang kita cintai, keturunan kita semua, dan kaum muslimin dan muslimat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. استووا استقيموا واعتدلوا صووا صفوفكم فإن